Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. Nah, pada hari ini Ibu akan memberikan video tentang evaluasi pembelajaran 1, yaitu tentang perkembangbiakan generatif. Nah, untuk soal pembelajaran 1 yang kemarin, Ibu akan bahas jawabannya di sini ya, agar kalian bisa mengerti jawabannya, mana yang benar dan mana yang salah ya. Untuk memahami berikut Ibu bahas satu-satu ya. Untuk yang nomor 1 kemarin pertanyaannya adalah manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Nah, bagaimana itu? Jadi 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan bisa sebagai energi, yaitu energi bagi manusia. Nah, manusia kan membutuhkan makanan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tumbuhan bisa dibuat untuk makanan juga. Contohnya misalnya seperti singkong, padi, jagung, kentang, dan lain-lain. Kemudian selain itu tumbuhan juga sebagai sumber vitamin untuk tubuh kita. Contohnya sumber vitamin apa aja? Misal seperti tomat, kemudian tumbuhan wortel. Tomat adalah mengandung vitamin C yang baik untuk tubuh kita. Kemudian tumbuhan wortel juga mengandung vitamin A yang berguna untuk mata kita. Kemudian manfaat tumbuhan lainnya yaitu sebagai sumber oksigen, yang mana tumbuhan itu mengeluarkan O2 yang digunakan manusia sebagai untuk bernafas ya. Kemudian tumbuhan juga sebagai pengikat air tanah. Nah, ini fungsi tumbuhan di sini sebagai pengikat air tanah agar mencegah banjir. Jadi air hujan yang jatuh atau turun ke bumi dapat diserap oleh akar dari tumbuhan sehingga mengurangi banjir. Oleh sebab itu, kita harus menjaga tumbuhan atau pohon-pohonan dan tidak menebang pohon sembarangan agar tidak terjadi banjir ya. Kemudian manfaat tumbuhan lainnya yaitu sebagai peneduh. Nah, maksudnya peneduh itu adalah peneduh dari panasnya sinar matahari. Nah, jadi pohon-pohon yang rindang sebagai tempat untuk kita berteduh. Juga sebagai memperindah kehidupan di bumi. Contohnya, tumbuhan juga bisa mengurangi dampak pemanasan global atau biasa kita sebut dengan pemanasan global atau global warming ya. Nah, kemudian soal nomor 2. Mengapa tumbuhan sebagai sumber makanan dalam kehidupan? Nah, tumbuhan merupakan produsen atau penghasil cadangan makanan yang dimanfaatkan manusia sebagai energi untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tubuh kita memerlukan energi untuk beraktivitas, sehingga kita membutuhkan asupan makanan yang cukup. Misalnya, tubuh kita membutuhkan karbohidrat. Karbohidrat bisa kita dapatkan dari padi, jagung, kentang, dan lain sebagainya. Kemudian soal yang ketiga kemarin mengenai ide pokok ya. Ide pokok, tahukah kalian apakah itu ide pokok? Ide pokok adalah suatu gagasan utama dalam sebuah topik yang dibahas pada suatu paragraf. Nah, biasanya ide pokok sebagian besar terletak di awal paragraf. Sebuah paragraf yang baik pasti memiliki satu ide pokok dan beberapa kalimat penjelas di dalamnya. Kemudian ide pokok berfungsi juga sebagai topik pembahasan utama. Kalau kemarin kita telah membaca teks mengenai jagung ya. Untuk ide pokok paragraf ke-1 yaitu jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai tempat, khususnya di Indonesia. Itu adalah ide pokok dari paragraf ke-1. Kemudian untuk ide pokok dari paragraf kedua yaitu seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Kemudian untuk ide pokok paragraf ketiga yaitu bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Untuk ide pokok paragraf keempat, bunga jagung akan terus berkembang hingga menjadi buah jagung.
Kemudian untuk ide pokok paragraf kelima, petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia. Kemudian untuk soal yang keempat, kemarin pertanyaannya apakah perkembangbiakan generatif? Nah, seperti yang telah kita simak pada video pembelajaran kemarin bahwa perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan secara kawin, yang mana perkembangbiakan tersebut dibantu dengan melalui proses penyerbukan. Untuk proses penyerbukan sendiri kemarin ada beberapa macam, ada penyerbukan sendiri, penyerbukan silang, penyerbukan tetangga, dan penyerbukan bastar. Untuk soal yang kelima, bagaimanakah proses perkembangbiakan generatif? Nah, ini proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan jatuhnya benang sari atau alat kelamin jantan pada tumbuhan ke atas kepala putik. Putik adalah alat kelamin betina pada tumbuhan. Jadi proses jatuhnya benang sari ke kepala putik itu adalah proses penyerbukan. Kemudian sekarang soal yang nomor 6. Nah, bagaimana kondisi geografis negara ASEAN? Asia Tenggara terletak di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala. Kemudian terletak juga di Laut Cina Selatan di utara dan di Samudra Pasifik sebelah timur. Kemudian wilayah Asia Tenggara juga dibagi menjadi 2 dataran, yaitu dataran berbentuk semenanjung. Semenanjung itu adalah bagian daratan yang menjorok ke lautan atau ke perairan. Contohnya seperti negara Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat itu berbentuk semenanjung. Kemudian ada juga daratan yang berbentuk gugusan kepulauan. Kepulauan adalah gabungan dari beberapa pulau-pulau atau memiliki banyak pulau. Contohnya yaitu Kepulauan Indonesia, negara kita ya. Negara kita Indonesia adalah negara yang terdiri dari banyak pulau. Nah, kemudian selain Indonesia juga ada Filipina, kemudian Malaysia bagian wilayah timur, Singapura dan Brunei Darussalam itu berbentuk negara kepulauan. Kemudian soal nomor 7 yaitu sebutkan nama-nama bunga nasional di negara ASEAN. Nah, ini setiap negara di Asia Tenggara memiliki bunga nasional ya. Setiap negara yang dimulai dari 1 untuk Brunei Darussalam itu biasanya bunga nasionalnya mereka menyebutnya bunga simpor. Kemudian untuk di negara Indonesia sendiri itu ada 3 bunga nasionalnya, yaitu ada bunga melati yang disebut dengan puspa bangsa, kemudian ada bunga anggrek bulan yang biasa disebut dengan puspa pesona, dan ada juga bunga rafflesia atau bunga bangkai, itu biasanya disebut dengan puspa langka. Puspa itu artinya bunga ya. Kemudian untuk negara Filipina, nah bunga nasionalnya itu ada bunga sampaguita atau biasa disebut dengan bunga melati Arab. Kemudian ada juga dari negara Kamboja itu ada bunga rumdul. Kemudian dari negara Laos ada bunga dok campa. Kemudian dari Malaysia ada bunga raya atau biasanya kita di Indonesia tuh menyebutnya bunga sepatu. Kemudian di Singapura ada bunga anggrek vanda atau Miss Jaquin. Miss Jaquin itu diambil dari nama penemu bunganya. Kemudian dari negara Myanmar ada bunga padauk. Kemudian Thailand ada bunga ratchapriuk, dan terakhir dari negara Vietnam ada bunga lotus. Berikut pembahasan atau evaluasi dari soal-soal pada pembelajaran 1 ya. Untuk soal yang ke-8 kemarin kita memberikan tugas untuk menggambar bunga lengkap dan bagian-bagiannya. Nah, biasanya kita untuk mempermudah kita menggunakan bunga sepatu karena bunga sepatu memiliki struktur dan bagian-bagian bunga yang sempurna. Jadi dari yang bawah sendiri ada tangkai bunga, kemudian ada kelopak bunga, dasar bunga, mahkota bunga, benang sari, sampai kepala putih. Nah,
Berikut adalah ulasan atau evaluasi dari soal pembelajaran 1. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada pembahasan soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.